Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Arif Rahman selaku dari Ketua Kelompok 4. Di sini kelompok kami ingin memaparkan tentang materi dasar-dasar penghapusan pembenar dan pemaaf. Berikut ini adalah ulasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Dwi Septian. Sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa yang disebut dengan KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan Star Barfen. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai pasal 103, buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai pasal 488, buku 3 tentang pelanggaran pasal 449 sampai 569. Tentuan tentang hukum pidana selain terdapat pada KUHP juga terdapat dalam beberapa undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang dasar-dasar alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Alasan penghapusan pidana dalam KUHP diatur pada buku 1 bab 3 tentang hal-hal menghapuskan, mengurangkan, memberatkan pengenaan pidana. Alasan penghapusan yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau undang-undang atau tindak pidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini dalam dua golongan, yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu. Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam KUHP, ada pula di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana dia di dalam undang-undang terdiri dari tidak mampu bertanggung jawab pasal 44, daya paksa pasal 48, pembelaan terpaksa pasal 49, melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 50, melaksanakan perintah jabatan pasal 51. Sekian dari saya. Saya Raden Adam Lenito. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Abdul Hakim. Menurut Utrecht, UU Pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya, UU Pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana. Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana. KUHP tidak hukum karena orangnya tidak dapat dipersalahkan. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dasar penghapus pidana harus dibedakan antara dasar peniadaan pidana dengan dasar peniadaan penuntutan. Dasar peniadaan
ditujukan kepada hakim. Sedangkan dasar peniadaan penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Dasar peniadaan pidana terbagi atas dua bagian, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Ditinjau dari pandangan dualistis, maka dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan terdakwa harus dibebaskan. Sedangkan dasar pemaaf berarti perbuatan kriminal terdakwa terbukti, tetapi pembuat delik dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Raden Adam Leonito. Dasar peniadaan pidana harus dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan yang pertama, ditetapkan hakim dengan menyatakan sifat melawan hukumnya. Perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini, hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan penuntutan pidana. Menghapus hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang. Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan atau menghapus pidana. Saya Lasmiani, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Arif Rahman sebelumnya. Saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang mengakibatkan penghapusan pidana-pidana dengan alasan pembenar. Alasan pembenar dapat bermakna bahwa sebuah perbuatan pidana tertentu tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat melakukan pemidanaan terhadap pelakunya. Alasan pembenaran tersebut seharusnya bersifat objektif. Kemudian makna alasan adanya pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus unsur kesalahan dari sebuah perbuatan pidana, bukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sebuah unsur perbuatan melawan dan kesalahan adalah dua hal yang sangat esensial di dalam rumusan delik pidana. Oleh karena itu, keduanya mutlak dan harus terpenuhi sehingga terhadap pelaku tindak pidana tertentu dapat dilakukan pemidanaan. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur keadaan-keadaan tertentu sehingga unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut terhapus atau tidak adanya sekaligus menyebabkan hapusnya atau adanya tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang pada intinya di dalam alasan pembenar itu perilaku perbuatan telah memenuhi suatu ketentuan larangan yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Namun perbuatannya itu masih dipertanyakan apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak. Jadi pada intinya di dalam alasan pembenar yaitu membicarakan tentang kebenaran dalam suatu perbuatan. Selanjutnya, adanya daya paksa atau overmatch, yaitu suatu perbuatan pidana dilakukan karena adanya kekuatan memaksa, dengan kata lain, pelakunya terpaksa sehingga perbuatannya itu tidak dapat dihindarkan. Menurut R. Susilo menjelaskan tentang kata terpaksa itu harus diartikan baik paksaan secara batin maupun lahir secara jasmani maupun rohani. Daya yang tidak dapat dihindarkan yaitu suatu daya yang berlebih dan pada umumnya tidak dapat dilawan. Perihal overmatch ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi orang yang melakukan tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Melanjutkan presentasi dari Saudari Lian. Contoh alasan pembenar. Fidelis merupakan terdakwa kasus kepemilikan 39 batang ganja yang divonis 8 bulan penjara dan denda sebesar 1 miliar atau subsidiar 1 bulan penjara. Dalam ketentuan KUHP, alasan pembenar diatur dalam pasal 48
pasal 49 ayat 1, pasal 50, pasal 51 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena daya paksa, karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP. Institute for Criminal Justice Reform menilai tindakan yang dilakukan Fidelis itu karena dalam kondisi darurat. Inti putusan ini menyebut keadaan darurat ini dapat terjadi karena seseorang mempunyai kewajiban untuk menolong sesama. Fidelis berada dalam kondisi untuk menyembuhkan istrinya dan dihadapkan pada kenyataan bahwa negara belum mampu menyediakan akses kesehatan yang dibutuhkan istrinya untuk bertahan hidup. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Paris. Alasan pemaaf yaitu adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orangnya atau pelakunya, subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Hal ini diatur pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Apakah yang dianggap sebagai orang kurang sempurna akalnya? Itu misalnya idiot, buta, tuli, dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap sebagai anak-anak. Aturan tersebut menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa atau memutus perkaranya. Akan tetapi tentu hakim menentukan bagaimana dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerapkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Sandra Nomia Barita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini juga saya akan menyampaikan salah satu contoh kasus alasan pemaaf yang ada di daerah Bekasi. Contoh kasusnya yaitu telah terjadi pembegalan motor yang terjadi di daerah Bekasi, tepatnya di Jembatan Layang Semarekon Mall Bekasi. Di dalam peristiwa tersebut terdapat dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama yaitu upaya pembegalan yang dilakukan oleh pelaku. Dan kasus yang kedua adalah upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh korban yang membacok pelaku sehingga pelaku meninggal. Keterangan saksi ahli pidana dibutuhkan dalam kasus ini untuk merekomendasikan apakah tindakan korban begal melanggar hukum atau tidak. Mereka juga perlu memastikan bahwa tindakan korban begal yang membacok pelaku sebagai pembelaan terpaksa atau bukan. Apabila termasuk pembelaan terpaksa, polisi akan langsung melepasnya sesuai dengan pasal 49 KUHP. Sekian pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat sore.